Yang terhormat Ibu Esti Tandriani, SPD, atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Pamijen, Mas Aris Faisal, beserta jajaran, serta narasumber yang telah berkenan hadir, seluruh anggota Karang Taruna dan yang saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan sosialisasi dengan tema bijak dan cerdas dalam bermedia di era digital. Semoga kegiatan ini membawa manfaat serta menambah wawasan kita dalam menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Baiklah, memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara berikutnya, sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili Mbak Arun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Pamijen bersama jajarannya, kemudian Ketua Karang Taruna Desa Pamijen 13, kemudian dari anak-anak Win Saizu dari Fakultas Dakwah dan semua anggota Karang Taruna Desa Pamijen 13 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini sudah memberikan kita banyak kenikmatan dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ya, saya di sini mewakili dari Kepala Desa Pamijen karena pada malam hari ini tidak bisa hadir di sini menemani teman-teman semua. Saya tidak akan banyak sambutan. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada mahasiswa Winseizu yang sudah memilih Desa Pamijen untuk tempat sosialisasi, yaitu sosialisasi mengenai bijak dan cerdas dalam bermedia di era digital. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif yang bisa menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman Karang Taruna yang tentunya mereka juga ini anggota-anggota baru yang perlu diberikan pembekalan dan ilmu seperti ini. Semoga nantinya kita bisa membawa ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan di seperti itu. Di sini nanti sosialisasinya itu ya santai ya. Mungkin nanti bisa tanya jawab dan lain-lain. Nanti peserta dari Karang Taruna bisa bertanya jawab kepada mbak-mbak dan mas-mas dari Winseizu. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Monggo nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan seksama. Semoga ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Karang Taruna Desa Pamijen, yaitu Mas Arif Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari teman-teman mahasiswa UIN Saizu, saya merasa senang, bangga bisa membantu pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Pamijen. Itu jujur saja saya sangat senang karena jujur saja ikut membantu banget untuk semangat ataupun apa kepemudaan desa sini.
Dan terima kasih buat teman-teman Karang Taruna, walaupun saya sudah bukan usia muda lagi, tapi saya kepenginnya ayolah bayang-bayang sengguyung bareng, guyub rukun bareng, apapun hasilnya kita bareng-bareng itu lebih kompak ataupun apalah, intinya guyub rukun. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas sambutannya. Ya, selanjutnya memasuki acara inti dari sosialisasi ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemateri pertama, yaitu dari rekan saya Mbak Amalia Radining Tias. Monggo. Wow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini pertama kali ya, jadi sedikit nervous gitu ya di depan banyak mas-mas dan mbak-mbak ini. Oke, sebelumnya tadi udah diperkenalkan ya sama moderator, nama saya Amalia. Di sini perwakilan dari UIN Saizu, dan tentunya dengan prodi kebanggaan kita yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tadi kan temanya udah disebutin ya, bijak dan cerdas dalam bermedia di era digital ya kan. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan apa itu literasi media. Sebelumnya udah pernah dengar belum kata-kata literasi? Pasti pernah dong, SD, SMP, SMA, literasi. Coba apa arti dari literasi? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih snack tambahan. Ayo, ada yang bisa literasi? Literasi, pasti kan guru bakal bilang kayak jangan lupa ya literasinya. Apa literasi itu apa? Membaca, betul. Ada snack tolong dikasih tuh. Oh, Mas Irwan, oke. Nah, tadi kan di situ dijelaskan literasi itu artinya membaca. Sebenarnya nggak salah dari arti membaca tersebut. Tapi di literasi media tersebut itu spesifiknya adalah kemampuan seseorang untuk mendalami, menganalisis, dalam mengevaluasi atau mengakses dan menginformasikan pesan-pesan melalui jenis-jenis media secara bijak serta bertanggung jawab. Jadi pada intinya literasi media ini itu mengajarkan kita untuk tidak fokus membaca ataupun menonton saja, tetapi mereka itu mengajarkan juga untuk menekankan pemahaman melalui pesan, tujuan serta dampak melalui informasi literasi media tersebut yang disampaikan oleh media tersebut. Nah, di sini juga ada aspek penting literasi media. Yang pertama itu memahami cara kerja media. Nah, pastinya setiap media itu memiliki tujuan serta kepentingan tersendiri. Contohnya, media itu bisa berupa hiburan. Contohnya apa kalau hiburan? Arisan, ya nggak sih? Arisan, on the spot, terus apa lagi? Pada sering nonton TV nggak ya? Enggak, aduh salah target nih. Intinya itu ya, ada kayak buat hiburan bisa, buat berita kayak kita sering lihat di Kompas, di detik.com itu bisa. Terus juga bisa buat lapak jualan, kayak apa kalau lapak jualan? Shopee, terus TikTok Shop, oke, Tokopedia, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Iya betul, Lazada. Nah itu ya, dari sini tuh kita bisa memahami bahwa tidak semua informasi itu bersifat netral. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Literasi media ini tuh mengajarkan pada masyarakat untuk bisa membedakan fakta dan opini. Fakta itu artinya adalah informasi yang dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau pesan itu apa? Kalau opini itu apa? Ada yang tahu opini itu apa? Pendapat pribadi atau pendapat individu. Nah, di sini juga literasi media itu mengajarkan untuk kita agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menerima pesan melalui media tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan memverifikasi informasi. Nah, literasi media ini mengajarkan kita juga untuk tidak langsung menyebarkan hoax. Di era digital ini, di era sekarang ini banyak banget AI, ya nggak sih? Ya, apalagi sekarang itu banyak info-info yang gampang viral, gampang tren. Gampang trennya biasanya di mana? TikTok, terus Instagram, terus apa lagi? X, pada main X gak? Wah, enggak. Aduh, beritanya dari mana? TikTok doang ya? Sering buka ini nggak? Web Kompas. Kalau web detik.com
banget. Bisa kelihatan loh ini umurnya dari muka-mukanya. SMP apa SMA? Gede-gede ya, tinggi-tinggi ya. Oke, intinya kemampuan verifikasi informasi ini kayak sebelum kita menerima pesan, kita tuh harus melewati proses pengecekan. Kayak contohnya, kita harus lihat nih berita, misalkan kita lihat di TikTok. Berita tersebut kita lihat di TikTok. Kita harus lihat sumbernya dulu. Terus kita harus lihat keakuratan datanya dulu. Terus tentang konteks beritanya. Nah, literasi media ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu percaya langsung atau langsung menyebarkan berita informasi palsu. Karena kan banyak banget hoax ya sekarang. Nah, terus menggunakan media secara aman dan etis. Nah, secara aman dan etis. Kita sebagai pengguna media, kayak media online ya, kita lebih sering menggunakannya kayak TikTok, Instagram, X yang tadi disebutkan. Itu kalau bisa kita tuh bisa menghindari berita-berita hoax. Berita-berita hoax ya, kayak misalkan kita belum tahu pasti tapi kita sudah menyebarkan tentang susu safa itu wapres misalkan. Itu kan nggak boleh ya teman-teman. Kita kan harus lihat sumbernya dulu. Ini benar atau enggak? Walaupun rata-rata pada bilang itu benar. Siapa yang pro dan kontra kita nggak tahu ya. Nah, terus juga kan secara aman dan etis itu maksudnya kita bisa menjaga etika kita dalam bermedia. Etika yang dimaksud ini adalah kita itu harus pintar-pintar menjaga ketika kita dalam berkomentar. Kayak misalkan di TikTok itu banyak banget komentar-komentar hate speech atau ujaran kebencian. Kayak misalkan kamu tuh nggak suka sama berita ini, kamu komen yang buruk-buruk. Ingat ya teman-teman, jejak digital itu beneran nyata. Siapa tahu yang di sini kedepannya bakal jadi presiden, kita nggak tahu. Amin ya, iya. Siapa tahu jadi menteri, temennya Pak Bahlil. Kita nggak tahu teman-teman. Siapa tahu kan ya Pak ya kedepannya ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam berkomentar karena jejak digital itu beneran nyata. Jadi pada intinya literasi media ini tuh berfungsi untuk membuat masyarakat itu lebih kritis, lebih cerdas, dan dapat menginformasikan informasi itu secara objektif gitu loh. Jadi kita tuh nggak gampang tuh kebawa berita-berita yang hoax atau kita misinformasi. Nanti bakal dijelaskan tentang misinformasi dan cek fakta bersama Mbak Rifka dan Mbak Rini. Oke, fix. Di sini ada jenis-jenis media. Oke, yang pertama itu ada media cetak. Media cetak itu contohnya apa aja? Ada yang tahu teman-teman? Betul, koran. Terus? Sebenarnya lebih tepatnya itu koran, majalah, sama apalagi buku ya. Nah, di sini juga ada kekurangan sama kelebihannya. Kelebihannya itu apa? Kalau media cetak itu informasinya itu lebih mendalam dan terpercaya. Kayak mereka itu melewati beberapa proses penyuntingan ketat, jadi lebih terpercaya. Terus juga tidak butuh internet dan bisa disimpan lama. Kayak koran, majalah, buku kan pasti bisa disimpan lama ya. Bahkan koran-koran sekarang itu bisa dijadikan alas gorengan, benar nggak? Iya karena itu fungsinya juga ya. Terus kekurangannya ada informasi lambat karena kalau buku sama majalah ataupun koran itu kan lama ya prosesnya, harus penyuntingan dulu, terus dicetak dulu, ya nggak sih? Jadi lama nyampe ke kitanya gitu dibandingkan media online. Terus tidak menampilkan audio atau visual karena yang ditampilkan hanya gambar. Dan yang terakhir itu konsumsi kertas tinggi karena kan kita lebih sayang bumi ya. Kita lebih sayang bumi. Tadi itu tuh tidak ramah lingkungan. Yang kedua itu ada media elektronik. Media elektronik itu apa aja teman-teman? Ada yang tahu? TV, radio, betul. Kelebihannya apa? Cepat dan mudah diakses dibanding media cetak tadi. Terus juga menarik karena terdapat audio dan visual di TV kan tadi. Terus juga dan menjangkau banyak orang. Kekurangannya apa? Informasinya itu cepat berlalu karena kalau misalkan di radio ataupun di televisi itu tuh nggak cuma menayangkan berita, ya nggak sih? Mereka tuh banyak hiburan-hiburan lainnya. Jadi kalau misalkan udah memberitakan sesuatu, udah lalu aja gitu. Terus juga harus mengikuti jadwal tayang. Kita harus mengikuti jadwal tayang radio serta televisinya. Misalkan kita di Trans 7 ini, harus Trans 7 nggak ya? Setelah gitu ya pokoknya di Trans 7 ini misalkan on the spot di jam berapa nih? Di arisan ini jam berapa? Kita kan otomatis udah paham dong. Kayak jam 8 saya harus nonton ini. Di berita ini di jam sekian. Itu kita harus mengikuti jadwal tayang. Dan yang pastinya juga kekurangan itu banyak iklan. Dan yang terakhir itu ada media online. Yaitu contohnya itu media online itu ada website. Website itu kayak sekarang kan berita udah bisa ya, bukan hanya di koran atau di majalah. Website ada website Kompas, Detik
detik.com, narasi news ya, itu udah banyak. Terus bisa diakses kapan saja dan interaktif, ada komentar, like, share, dan lain-lain. Kekurangannya apa? Nah, ini rentan sekali banyak hoax. Karena di era digital sekarang itu banyak banget AI yang menyebarluaskan hoax seperti ini. Kayak kemarin ada videonya Bu Sri Mulyani ya, yang guru-guru itu pasti tahu kan ya teman-teman? Tahu nggak? Wow. Terus yang pastinya juga kekurangan itu butuh internet. Terus yang terakhir, risiko privacy dan penipuan itu lebih tinggi. Jadi mungkin ini aja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sambutan dari Dua Amanda. Ya baik, selanjutnya dari Mbak Lili Maulida. Ya, tadi kan sudah dikenalkan, nama saya itu Lili Maulida Hasanah. Saya dari UIN Sains juga, sama kayak Mbak Abah tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita bohong atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya hoax. Tadi kan udah diterangkan kalau misalkan di media online saat ini tuh banyak banget hoax, tapi kita belum tahu pada beberapa orang mungkin belum tahu apa itu berita hoax. Jadi berita hoax itu adalah berita yang merujuk pada ketidakbenaran informasi. Ciri-cirinya biasanya itu judulnya itu terlalu provokatif atau bombastis. Terus juga tidak memiliki sumber yang pasti. Terus kalau misalkan berita bohong biasanya menggunakan tata bahasa yang buruk. Berita bohong ini juga dapat memunculkan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat. Yang pertama, itu bisa merugikan individu dan kelompok tertentu. Terus juga bisa memecah belah pihak. Terus juga bisa memunculkan konflik. Apa sih kalau misalkan kita menyebarkan berita palsu atau berita hoax? Jadi dalam UU ITE pasal 28 ayat 1 dijelaskan kalau misalkan kita menyebarkan berita hoax yang merugikan publik, kita akan mendapatkan ancaman pidana sebanyak 6 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau biasa kita kenal juga sama yang namanya hate speech, itu adalah ekspresi lisan atau tulisan yang mengandung kebencian. Contohnya misalkan di internet banyak banget ya yang ngomong misalkan maaf ya Jawa gitu, itu kan namanya juga ujaran kebencian. Nah, ciri-cirinya kayak tadi mengolok, menghina, terus mengajak seorang untuk membenci atau menyerang individu atau kelompok tertentu. Biasanya ujaran kebencian ini tuh disebarkan karena ya mereka ini tidak suka sama suatu individu atau sebuah kelompok tertentu karena ada alasannya gitu. Apa sih dampak dari ujaran kebencian ini? Nah, ujaran kebencian ini tuh sama aja kayak hoax. Dia tuh bisa memunculkan dampak yang negatif. Yang pertama itu bisa memunculkan konflik, terus juga memunculkan rasa takut. Lalu yang paling parah itu adalah merusak kerukunan masyarakat. Pada UU ITE pasal 28 ayat 2, larangan tentang penyebaran ujaran kebencian berbasis sara itu dapat dikenakan hukum pidana sebanyak 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Terus selanjutnya tentang gangguan informasi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Amal kalau misalkan ada yang namanya misinformasi. Jadi misinformasi itu merujuk pada informasi keliru yang disebarkan tanpa sengaja. Jadi misalkan salah penyebutan tanggal atau salah pengiriman surat itu juga disebut dengan misinformasi. Lalu yang selanjutnya ada disinformasi. Nah, kalau disinformasi itu informasi keliru yang sengaja disebarkan dengan niat untuk menipu. Dampaknya adalah merusak reputasi seseorang atau kelompok
Contohnya misal ada seorang calon bupati menyebarkan berita bohong tentang lawan bupati lainnya. Itu yang disebut disinformasi karena berniat untuk merusak reputasi dari calon bupati lainnya. Lalu yang terakhir itu ada malinformasi. Nah, kalau malinformasi ini tuh informasinya benar, tapi disebarkan dengan cara yang menyesatkan dengan tujuan untuk merusak reputasi dari seseorang tersebut. Sama kayak tadi. Cuma bedanya memang informasi ini benar, cuma disebarkan untuk merusak reputasi. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Mbak Lili. Tepuk tangannya dong. Ya, mungkin sebelum lanjut ke materi ya, kita ada games, boleh dijelaskan gamenya apa? Oke, tadi kan sebenarnya kita ada beberapa hadiah ya buat teman-teman sekalian. Karena kan teman-teman sekalian sudah antusias ya. Antusias gak nih yang datang ke sini? Sedih nih. Oke, jadi nanti gamesnya itu kan tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis media sama apa itu literasi media. Jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan yang saya kasih itu bakal dikasih hadiah sama Mas Imam. Yuk. Oke, jadi pertanyaan yang pertama kan tadi sudah dijelaskan mengenai nih jenis-jenis media, ada media cetak, media elektronik, dan media online. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari media cetak, media elektronik, media online satu-satu? Itu nggak apa-apa, aku kasih media. Oke, boleh Mas, boleh maju Mas. Oke, Ya, boleh perkenalan dulu boleh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas dan Bapak. Perkenalkan saya yang pertama. Jadi saya mendengarkan sedikit tentang contoh media cetak, media online sama yang media elektronik. Media cetak salah satu contohnya itu koran dan majalah. Terus yang kedua media elektronik itu ada televisi, radio dan sebagainya. Terus yang ketiga ada media online itu berupa website dan sebagainya. Kalau media online-nya yang biasa sering dipakai itu apa Mas? Kalau aku biasanya TikTok, Sama apa lagi ya? Instagram. Oke. Jawabannya benar kan teman-teman? Benar. Oke, dapat hadiah. Beri tepuk tangan ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Games yang kedua tadi ya, ada pembahasan mengenai informasi palsu. Oh, atau enggak nih? Ada yang bisa, kan kalian sekarang udah megang handphone ya? Ya nggak sih? Pegang handphone nggak? Pegang nggak? Pegang nggak? Mau digeledah nggak? Tapi bawa kan? Pasti bawa kan? Nah maksudnya gini, teman-teman kan pegang handphone nih. Kalau misalkan teman-teman bisa cari salah satu video hoax atau informasi palsu, kalian dapat hadiah. Satu video aja. Kalau misalkan yang bisa terus ke depan, aku kasih hadiah. Boleh cari dulu, nggak apa-apa. Boleh dicari dulu. Ya, ayo. Ada yang lebih dari? Mas Rafli, Oke, cakep banget ini Mas Rafli. dibuka HP-nya teman-teman. Ayo, yang cewek jangan mau kalah dong. Biasanya yang cewek itu lebih gercep ya dibanding cowok ya Pak ya. Gak apa, kita ini konsepnya santai aja. Aman. Jangan tegang, santai aja. Ada yang bisa? Ayo. Berita hoax Dapat belakangan ya? ini gitu. Kan Iya, apa ya? banyak tuh. Banyak ya. Di TikTok banyak tuh. AI juga tuh yang kayak misalkan Gus lagi ngomong tapi suaranya berubah jadi AI gitu, itu kan banyak. Ayo.
Siapa ya? Ya tau nggak kalau misalkan susah mencari video atau enggak, ini nih yang head speech, tau dong head speech itu apa? Head speech. Nah, Head speech ini ujaran kebencian yang biasa ada di komen-komen. nah itu lebih gampang nyari. Kalian buka Instagramnya Menteri, itu banyak tuh komentar. Itu banyak tuh. Ayo apa? Nyarinya lebih gampang tuh. Itu lebih gampang loh, komentar-komentar ujaran kebencian itu gampang. Yang bisa. Ini mas. Aku tahu kamu udah dapet. Aku tahu kamu udah dapet. Ayo mau juga. Nanti dikasih hadiah sama si Imron. Kayaknya beda. Beda dari yang lain. iPhone 17 Pro Max. Jadi udah excited banget. Aku tahu kamu udah dapet. Boleh maju. Mas Irfan, boleh Mas Irfan maju? Ayo sebelum lanjut ke materi selanjutnya Ada nih. satu materi lagi teman-teman. Ayo. Masa nanti yang mana maju lagi? Kan nggak mungkin. Ayo Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ayo. Hah? Bisa nggak pasti bisa? Ini mah gampang. Ini gampang banget. Ayo Mbak Mbak. Contohnya doang. Mbak Mbak. Contohnya doang. Contohnya doang. Iya. Kan nanti dikasih tahu. Oh ini Oh ini benar nih head speech. ini hoax atau ini informasi palsu. Ayo teman-teman. Diam-diam aja nih. Ini mas, lihat ini. Kayaknya ada nih. Ya mungkin. Iya. Aduh, masa kalah sama saya? Ayo teman-teman. Dapat kan? Ayo, bajunya apa? Iya. Oh, jajan. Oh iya benar. Oh jajan. Ayo teman-teman. Ayo maju. Nih udah nih masih benar dapat satu loh. Kita lihat nih benar atau enggak ya. Head speech-nya dari apa? Presiden berbalik sepanjang Boleh di ini enggak terangin? Benar banget gitu ya. Oke, ini dari mana? Oh Jokowi. Wow. Takut ya. Ini yang lain. Masa ini head speech presiden terbaik sepanjang masa? Terbalik. Oh terbalik. Oke. Kayaknya ini tipe daerah sih terbaik gak sih? Ini salah nih. Yang mana lagi kira-kira? Jangan satu doang, coba. Pasti banyak Jokowi. Gimana mas? Boleh sedikit. Oke betul. Oke kita kasih deh hadiahnya satu. Boleh. Ini bajunya diem-diem aja ini kenapa? Masih malu ya? Ini masih pada baru-baru ya Pak? Tapi udah kenal kan satu sama lain? Enggak. Kenalan dong coba satu sama lain. Siapa tahu jodohnya. Oke makasih mas. Kita tepuk tangannya buat mas. Biasa aktif banget ya Bu. Ya baik, mungkin lanjut ke materi dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab lagi. Nah, kalau enggak dari kalian boleh tanya nggak apa-apa. Ya, iya kita di sini sharing-sharing aja, santuy saja. Ya baik, selanjutnya itu ada dari Mbak Rika Ridatu Hana, boleh. Ya. Halo teman-teman semua. Masih semangat kan? Harusnya masih dong. Masih ada hadiah selanjutnya. Tuh, masih banyak. Oke. Di sini, saya di sini akan menjelaskan tentang fakta.
Cek fakta ialah proses verifikasi informasi dengan menggunakan bukti, data, dokumen resmi untuk memastikan tingkat kebenarannya. Terus ada beberapa strategi untuk terhindar dari berita hoax. Kan sekarang banyak banget berita hoax yang menyebar di media online, media massa, dan lainnya. Ini ada beberapa strategi atau tips. Yang pertama yaitu cek sumber dan kredibilitasnya. Pastikan informasi berasal dari media resmi, lembaga pemerintah, atau sumber yang sudah terverifikasi. Hindari mempercayai akun anonim, situs dengan nama yang mirip media besar, atau pesan berantai. Terus tuh isi beritanya itu berantai tanpa referensi yang jelas. Terus kita harus periksa alamat situs dan tanggal publikasi berita. Yang kedua yaitu periksa fakta dan konteksnya. Gunakan situs pemeriksaan fakta seperti website Dewan Pers. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak website Dewan Pers itu apa? Nggak tahu beneran. Ini baru pertama kali berarti. Oke. Nanti kita tulis lagi ya website ini. Terus sama website Komdigi. Ada yang tahu juga nggak? Enggak. Seriusan? Ini pertama. Oke, kita nanti ke belakang ya. Maksudnya nanti akhiran kita langkah-langkah ada langkah cek untuk website tersebut. Apa sih untuk apa ini website ini? Yaitu untuk memverifikasi isi berita. Terus jangan langsung percaya pada video atau foto yang viral. Bisa jadi itu konten yang sudah lama diperintil seolah-olah itu baru gitu. Yang ketiga yaitu waspada, judul, provokasi, dan gaya bahasa emosional. Kan sekarang banyak banget berita hoax dengan bahasa yang judul atau sensasional dan narasi yang memancing emosi kita. Tuh jadi kita tuh merasa seperti marah, ada rasa takut juga. Terus kalau berita isinya bombastis, menghakimi, dan tidak lengkap, sebaiknya jangan di-share teman-teman. Kita cek dulu ke website Dewan Pers atau Komdigi tersebut. Nah ini website Dewan Pers. Ini pertama kali ya? Oke, kita belajar bareng-bareng. Website ini cari di mana sih? Ini bisa cari di Google atau Chrome yang ada di aplikasi kalian semua. Kita klik Dewan Pers. Nanti muncul gambar yang di sebelah kanan. Nah, terus kita scroll ke bawah. Ada menu kayak portal layanan Dewan Pers. Ada data pengaduan Dewan Pers, data media terverifikasi, terus ada data wartawan terverifikasi juga. Nah, terus misal kita kan kalau nyari berita, misal banyaknya di Google gitu kan nggak tahu itu hoax atau fakta. Kita bisa cek di sini teman-teman. Kita bisa klik data media terverifikasi. Nanti muncul gambar sebelahnya. Nah, di situ tuh udah ada banyak data media yang terverifikasi. Media cetak ada 228, terus TV, terus radio. Nah, itu yang sudah terverifikasi, teman-teman. Yang yang namanya tuh nggak hoax, itu udah fakta. Nah, misal kita tuh kita nemu berita di Google, terus kita klik, teman-teman tuh ini kalau mau ngecek berita itu tuh fakta atau hoax itu kita cari dulu, lihat ini medianya media dari mana. Misal Detik News atau Detikcom, terus kita ke ini pencarian, kita ketik Detikcom tersebut, terus kita klik pencarian. Misal data Detikcom itu muncul namanya, di situ tuh ada alamat medianya, terus ada ini? Nah,
media.com tersebut itu udah faktual, bukan hoax gitu, teman-teman. Terus lanjutkan. Nah, ini website yang gigi. Baru banget yang pertama. Tadi ini enggak pusing enggak? Beneran pusing enggak? Kalau pusing nanti suruh maju, nanti kita belajar bareng itu. Mau enggak? Nanti dikasih hadiah lagi tuh. Ya yang mau yuk, nggak apa-apa sambil belajar nggak apa-apa. Iya. Pusing. Satu orang yang mau maju silakan nanti ajari teman-temannya juga boleh. Iya, nanti Kita coba cek fakta dari sebuah berita gitu. nah, nanti misal teman kalian itu nggak ngerti nih hoax atau faktual, terus kalian ini belajarin kayak, ih kamu hebat, udah bisa milih yang hoax mana yang faktual, keren. Ayo siapa yang mau? Ada hadiah loh. Ayo yang cewek. Yang cewek belum deh kayaknya di dari ini. Kenapa malu-malu cewek? Belajar cewek ya mbak. Ya, walaupun saya sedikit malu ya di sini. Maaf ya, baru pertama soalnya. Ayo, ada nggak? Yang cowok deh, yang cowok. Iya. Ayo, ayo, ayo. Enggak disuruh ngapa-ngapain, kita belajar bareng. Iya. Oke. Namanya siapa mas? Iya teman-teman. Atau enggak coba kamu dibuka HP kamu di ini HP. Siapa tuh? Bisa kita cari berita hari ini. Ya, selamat berita hari ini. Coba. Ya. Takut ya notifnya. Ceweknya satu tuh kak. Oh gitu. Ya, coba. Kamu mau pilih media mana? Tuh. Misal mana? Iya beritanya coba. Iya sih. Iya. Iya ya. Setia kan udah 4 ceweknya. Gitu. Ya, habis. Iya. Misal, ini aja nih, Tribun News ya. Ini kan nama medianya Tribun News. Coba kita cari Dewan Pers. Klik Dewan Pers. Tadi medianya namanya apa? Nah ya, ini coba. Ya. Nah ini, klik. Ya. Terus kan tadi kan kita mencari media kan, berarti kita cari ini, klik. Nah, bagus. Terus ini, nah, hop, ya cari, nah di sini.
Nggak ada berarti. Statusnya nggak terverifikasi faktual. Iya berarti. Terus sekali lagi deh yang faktual coba. Tadi ya media. Iya coba. KUHP ya? Yang KUHP. Ya coba sok. Tidak apa tadi kamu mau Richard? Oh ya KUHP. Tidak KUHP. Medianya mana? Ya, kok ikut semua? Aduh, ikut semua. Aduh nih, jangan-jangan. Aduh. Lagi nyari tips ya? Coba, kita baca berita hari ini. Berita hari ini. Ya. Berita hari ini coba. Nah, hapus dulu. Nah. Coba kita medianya. Ini medianya dia. Ini medianya namanya apa? Iya benar. Coba ini kan ada contoh. Coba ke Dewan Pers websitenya. Gampang apa gampang? Nah. Ya, iya bagus banget nih. Iya, pintar banget. Nah, iya, nanti kamu jadi hebat loh. Mana? Yang mana? Iya nanti. Iya, lihat sini. Lihat sini. Iya. Berdua. Enggak pusing-pusing kok. Ini aja bisa. Iya nanti dapat hadiah lagi. Ada masih banyak ini. Iya nih ada hotspot juga. Scroll lagi scroll. Nah klik. Nah apa tadi? Detik. Iya. Ya, cari. Nah, ada kan? Ini ada detiknya. Nah, detik. Nah, coba. Coba sih. Scroll. Nah, coba statusnya. Lah, berarti kan tadi kamu mencari berita. Terus dari media mana? Detik.com. Ya ini tadi kan media kamu kan nyari detik.com. Nah terus di statusnya itu berarti iya berarti bukan hoax ya itu. Tahu kan sekarang? Iya berarti kalau semisal kamu nyari berita di detik.com berarti udah faktual itu. Enggak hoax itu. Paham kan? Jangan dilupain ya. Iya. Maksudnya ini pelajarannya. Mas hadiahnya. Nanti langsung aja HP ya. Tepuk tangannya dulu buat Mas Ivan. Nanti bagi yang ingin bertanya boleh itu ke Mas Ivan terkait cek fakta bagaimana. Itu tadi udah bisa tuh Mas Ivan. Coba tanya deh. Pusing nggak? Coba berita hoax dan fakta. Mas tadi pusing nggak? Enggak teman-teman, nggak pusing. Kecil. Terus yang tadi?
ini website yang Digi. Sama kayak tadi Dewan Pers, bisa kalian cari di Chrome atau Google, ketik Digi, nanti muncul yang seperti itu. Terus ada itu strip 3 di kanan, kita klik, nanti ada menu-menunya, home-nya ini, ada berita, profil, kinerja layanan dan sebagainya. Kita klik yang berita. Terus nanti ada menu lagi, banyak sekali nih menunya. Yang ketiga ini kabarnya. Nah, kita klik klarifikasi hoax. Klik, nanti muncul beberapa berita video yang hoax. Udah ada di situ hoax, udah terverifikasi hoax itu teman-teman. Gimana? Masih ini enggak? Pusing enggak? Paham enggak? Paham kan? Beneran? Enggak pusing kan? Jangan dong yang pusing. Kan udah ini. Udah makan snack kan? Iya. Harusnya semangat dong. Ya, semangat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mbak Rika. Boleh tepuk tangannya dulu. Ya mungkin dari pemaparan tadi sama dari kita kan ada pertanyaan. Nah mungkin kita kembalikan ke kalian. Apakah ada feedback dari kalian untuk bertanya terkait materi tadi? Silahkan yang mau bertanya boleh angkat tangan, boleh yang mau bertanya terkait materi tadi, yang masih dibingungkan atau kepo dengan berita hoax atau apapun itu, hate speech dan lain-lain, boleh ditanyakan. Ya Mas Dana. Oh ya, boleh Mas siapa? Dari situ aja. Maju, boleh maju. Ini boleh. Ya, sebelumnya terima kasih terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini tadi kan menjelaskan tentang cara atau verifikasi bahwa berita itu hoax atau enggak ya. Di web apa tadi ya, Dewan Pers. Itu kan tadi hanya kalau nggak salah cuma mencari bentuk web ya. Maksudnya hoax atau enggaknya itu dalam bentuk foto. Terus sedangkan kan literasi digital atau berita itu kan banyak dari TikTok dan sebagainya. Sedangkan itu cara verifikasinya itu gimana loh? Tadi kan cuma website. Nah kalau yang media lainnya seperti TikTok dan sebagainya itu gimana verifikasinya? Terus ini yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, ini loh, berarti kan berarti kan ini loh. Berarti kan kalau kita mau nyari berita, baca berita harus verifikasi lewat itu Dewan Pers dulu. Nah, semisal kita mungkin orang yang nggak terlalu punya kayak Kompas TV itu loh, mempunyai web yang gede, terkenal dan sudah terverifikasi. Nah, bagaimana sih kalau kita pengen menyampaikan informasi dia tujuannya baik gitu loh. Nah, informasi itu benar, bukan hoax. Nah, berarti kalau misal harus dicek kan biasanya nggak ada karena kita masih kecil maksudnya lah. Masih, itu gimana? Ya, oke. Terima kasih Mas. Ya mungkin kita tabung dulu ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, boleh? Ya nanti dijawabnya itu sama-sama. Bagi yang lain yang mau ingin bertanya boleh.
yang serius. Tanya loh Pak, kan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau belum paham berarti kan bisa ditanyakan gitu. Ya yuk monggo, tanya aja nggak apa-apa, nanti dapat hadiah lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, mau menjawab dari pertanyaannya Mas siapa tadi? Brian. Nah ya, pertanyaannya itu sangat bagus tadi ya. Tadi tentang cek fakta itu gimana, terus sama yang kedua kita sebagai orang kecil yang ingin membuat berita, tapi kita kan emang nggak punya web yang gede, kita harus pengen membuat berita gitu kan di sebuah web. Ya nanti akan dijelasin sama rekan-rekan saya. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum dijawab? Yuk, tanya aja nggak apa-apa, jangan malu-malu dong. Mas Jana, boleh Mas Jana. Nah, kita tepuk tangan nih buat Mas Jana. Ya, terima kasih. Tadi kan ada head sketch ya di komentar. Nah, di situ kan kebanyakan buzzer. Ya. Nah, saya minta tolong nanti dijelaskan tentang itu. Bagaimana membedakan akun asli sama akun buzzer. Ya, di situ ke buzzer itu buzzer yang menghasut ya. Menghasut ya para pengguna medsos ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Jana. Minta tepuk tangan. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Di era digital ini kan memang banyak sekali sekarang itu buzzer ya. Apalagi waktu kita ada kampanye, entah itu kampanye bupati, gubernur, sampai presiden, bahkan itu kan banyak buzzer. Nah, mungkin nanti bisa dijelasin sama rekan-rekan saya juga. Ini yang cewek nggak ada yang mau tanya ini. Introvert ya? Iya. Ya mungkin saya mau menjawab dari pertanyaannya Mas Jana ya. Tadi tanya tentang buzzer dan bagaimana membedakan buzzer asli atau buzzer yang individual gitu. Mungkin begitu ya Mas. Setahu saya itu kemarin saya pernah melihat YouTube-nya dari Mas Ferry Irwadi. Kalian juga boleh lihat sendiri juga lah tentang terkait buzzer. Jadi membedakan buzzer itu kata Mas Ferry ya, itu cukup gampang karena kita bisa stalking profil. Nah di situ itu biasanya profilnya itu nggak ada apa-apa. Contohnya itu kayak profil kosongan gitulah. Nah itu biasanya buzzer. Nah biasanya juga buzzer itu akunnya banyak, terus nggak beda jauh. Misal kayak namanya itu Fabra atau apalah. Nah itu biasanya nggak beda jauh tuh nama-nama dari itu akun-akun kayak gitu. Nah mungkin itu dari saya, boleh ditambahkan sama Mbak Lili.
nggak ada foto profilnya. Terus kalau misalkan akun buzzer itu cuman akun untuk memancing, misalkan satu komenan nanti pasti dibalas sama akun asli, dia gak bakalan balas lagi. Itu udah terverifikasi kalau misalkan itu akun buzzer. Terus biasanya tuh tata bahasanya tuh sama gitu, misalkan Jokowi 2 periode gitu, nanti kesana-sananya pasti banyak iya Jokowi 2 periode karena Pak Jokowi ini presiden hebat kayak gini-gini bla 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 gitu misalkan. Dan bahasanya tuh tata bahasanya tidak jauh beda kayak gitu semua gitu. Jadi kayak misalkan Jokowi 2 periode, Jokowi 2 periode, Jokowi 2 periode kayak gitu. Itu bisa dibedakan apakah itu akun asli atau akun buzzer. Terus biasanya kalau akun buzzer itu dia postingannya tuh sama gitu loh. Jadi misalkan di tanggal sekian, di tanggal misalkan sekarang tanggal 20, di jam sekian ini udah banyak banget 5 komenan dan bahasanya sama semua misalkan. Itu udah bisa dibedakan kalau misalkan itu akun buzzer seperti itu. Jadi intinya akun buzzer itu bisa dibedakan, pertama tidak ada foto profil, yang kedua itu cuma untuk memancing emosi biasanya. Terus tidak ada balasan, kalau misalkan ditanyakan sumbernya dari mana itu tidak ada balasannya. Itu bisa dipastikan kalau itu akun buzzer seperti itu mas. Dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Mas Jana. Kalau mungkin kalian itu bisa menggali informasi lebih jauh lagi itu ke YouTube-nya Mas Ferry, karena di situ itu banyak banget informasi yang bermanfaat dan informasi yang sangat akurat gitu. Itu sih mungkin dari saran saya. Ya baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Brian yang akan dijawab oleh Mbak Rika. Boleh Mbak Rizka? Oke, di sini saya akan menjelaskan caranya gimana apa tadi ya? Itu verifikasi berita di media sosial kan. Nah, kan kita tuh harus teliti dulu kalau mau melihat berita di media sosial. Kita cari dulu sumber itu tuh benar-benar sumber yang aktual apa enggak, faktual apa enggak. Jadi itu kita harus pastikan akun itu tuh resmi gitu. Lah terus kalau faktual tuh isi beritanya itu tidak memihak dari sudut pandang siapa saja. Berarti sifatnya tuh netral berita tersebut. Kalau misal ada propaganda kayak memihak salah satu, berarti itu bisa dianggap bukan faktual gitu mas. Nah, paham? Ya, oke, sekian dari saya ya mas. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Apa yang mana? Oke, izin menambahkan tadi kan masnya bilang kalau misalkan saya mau bikin berita, ya kan? Tapi niat saya itu baik untuk menyampaikan fakta tersebut. Nah, balik lagi itu tergantung dengan kalimat yang mas pakai. Kalau misalkan mas cuman mengandalkan satu sudut pandang menurut masnya, itu nggak bisa dikatakan faktual. Karena sebuah berita itu harus dari berbagai sudut pandang, nggak cuma satu. Bener nggak? Ya kan? Kayak misalkan kita mau baca narasi, kita lihat nih narasi ini netral atau enggak. Oke, setelah kita baca narasi, kita harus baca berita yang lain kayak detik.com ataupun Kompas. Jadi kita tuh nggak bisa langsung, oh ini berita langsung faktual. Enggak, kita harus lihat dari berbagai sudut pandang. Walaupun masih niatnya itu baik, tapi kita harus lihat juga kalimatnya itu mengandung propaganda atau enggak. Kalau misalkan propaganda, tadi benar kata Mbak Rizka, itu tidak bisa dikatakan secara faktual. Mungkin itu aja. Gimana mas? Apa ada sanggahan atau tambahan? Atau masih ada unek-unek?
pertanyaannya tuh untuk menyampaikan berita gitu. Jadi pendapat saya adalah harus terhubungi dulu dari website. Tadi kan ada dari Kompas, itu semacamnya yang sudah terverifikasi. Nah, biasanya dari website tersebut itu ada juga nomor kontak dari perusahaan tersebut. Nah, kita misalkan mau menyampaikan sebuah berita, misalkan ada bencana, misalnya ada bencana, karena kita nih takut berita yang kita sampaikan ini bohong, dibilang bohong atau berita hoax, itu kita bisa untuk menghubungi dari website tersebut gitu. Dikabarkan, oh saya misalkan di sini di Purwokerto, jangan di sini. Misalkan di Karawang lagi ada bencana alam kayak gitu. Cuma karena kamu nggak bisa menarasikannya, jadi disampaikan dulu ke website tersebut gitu, biar mereka yang terjun langsung ke lapangan mendengarkan cerita kamu, terus sebagai narasumber kamu juga, lalu mereka yang bakal menarasikan berita tersebut dan dipasarkan ke komersial seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dari rekan saya yaitu Mbak Amal, Mbak Rifka, sama Mbak Lili. Mungkin dari pertanyaan jawaban tadi bisa dipahami Mas? Ya siap, terima kasih. Oh ya Mas Awa, mungkin diberikan hadiahnya itu tambahan, boleh snack nggak apa-apa tuh, masih banyak karena tuh. Nah kasih aja nggak apa-apa. Ya mungkin berhubung waktunya sudah malam ya, terus juga rekan-rekan mungkin banyak kesibukan yang lain, paling cukup sekian dari sosialisasi kami. Saya mewakili teman-teman saya, terima kasih banyak atas partisipasinya serta kehadiran kalian semua. Terima kasih banyak, kami ucapkan terima kasih. Ya mungkin saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum dibubarkan boleh foto bersama dulu, boleh? Ya, foto bersama dulu ini. Foto di depan itu. Foto depan saja di sini ya, boleh ya? Ya, yuk. Ayo sini Mas, depan sini nih. Sini. Ya sini foto bareng buat dokumentasi. Ayo sini Mas, foto bersama dulu yuk.
Karang Taruna Jaya. Narkoba No. Pemuda Pamijen Matur nuwun nggih sedaya mawon, kurang lebihnya mohon maaf nggih. Terima kasih atas partisipasinya.